Jika Qin Yichen tidak salah menebak, pasti ada seseorang di pasukan Mu Hao Zhen, dan statusnya tidak rendah. Itu harus seperti hubungan antara dinasti biru emas dan sinar tanah suci yang terang. Namun, kekuatan Mu Yanzhen seharusnya bukan sebuah dinasti, tetapi keluarga aristokrat tersembunyi yang kuat di dinasti tersebut. Jika Anda dapat menangkap garis Mu Yanzhen, namun, memikirkan kesan Li Yuanbai di hati Mu Yanzhen, Qin Yichen tidak bisa menahan nafas. Untuk waktu yang singkat, sepertinya dia tidak bisa mengandalkannya. Seperti yang saya pikirkan, 4 orang muncul di platform batu. Di peron batu, ada banyak orang saat ini, dengan lebih dari 20 orang. Qin Yichen melirik dan menemukan bahwa mereka yang berdiri di atas platform batu pada dasarnya masih muda, dan bahwa setiap orang Qiyu luar biasa, alamnya tidak rendah. Tingkat tinggi dari alam kekaisaran menyumbang setengah dari populasi, dan sisanya setengah dari mereka. Meskipun mereka tidak mencapai tingkat tinggi dari alam kekaisaran, tetapi mereka semua adalah tingkat menengah dari alam kekaisaran, sangat dekat dengan tingkat tinggi. Jelas, ini harus menjadi darah baru yang diterima Tanah Suci Taihao di tempat lain. Setelah membawa mereka ke sini, Duta Besar Tanah Suci Taihao pergi bersama Mu Yanzhen, meninggalkan Qin Yichen dan Li Yuanbai di sini. Qin Yichen kedatangan 2 orang, sama sekali tidak menarik banyak perhatian. 2 di antaranya, satu melangkah ke tengah-tengah alam kekaisaran dan salah satu alam pertama dari alam kekaisaran, bahkan jika ingin menarik perhatian. Banyak ahli. Li Yuanbai melihat sekeliling dan tiba-tiba dengan penuh semangat mengusap tinjunya. Qin Yichen mengabaikannya, tetapi melihat sekelilingnya. Mereka ada di sini di kaki gunung. Tidak jauh dari situ ada platform batu. Sebuah jam besar tergantung di gerbang gunung. Di sisi gerbang gunung, sebuah tablet raksasa berdiri di sana, menulis, juga. Hanya ada 2 kata, tetapi ada pesona yang luar biasa, yang diteruskan dengan penuh semangat, menonjolkan keanehan orang yang menulis kedua kata tersebut. Kekuatan suci. Qin Yichen merasakan nafas sein dari 2 kata ini. Jelas, ini adalah Santo. Di belakang gerbang gunung, pegunungan menjulang ke awan. Di antara awan dan kabut, masih ada rumah-rumah yang redup, dan ada beberapa pesona peri. Ini Tanah Suci Tahu. Selama periode pengamatan Qin Yichen, beberapa gelombang datang satu demi satu, semuanya dipimpin oleh duta besar, masing-masing di luar kebiasaan. Dentang-dentang-dentang, pada siang hari, lonceng besar di gerbang gunung dibunyikan, menarik perhatian semua orang. Diam. Seorang pria parubaya muncul di gerbang gunung. Orang ini telah menembus alam kekaisaran. Sekilas, Qin Yichen menentukan ranah pria parubaya itu. Orang ini, jika muncul di wilayah dinasti, diperkirakan satu orang cukup untuk menghancurkan dinasti besar. Ini menunjukkan perbedaan antara Tanah Suci dan dinasti. Setelah pria parubaya datang ke sini, dia pertama kali melirik ke sekitar 30 orang yang hadir, dan kemudian berkata, "Nama saya Yu Liang, dan diakon untuk Sekte Luar Tanah Suci." Sekte Luar Diakon. Qin Yichen bergerak. Tanah Suci dibagi menjadi Sekte Luar. Sekte Luar, serap darah baru. Hanya orang yang cukup baik yang dapat dipromosikan menjadi murid gerbang dalam. Mu Yanzhen dibawa pergi, yang mungkin menunjukkan bahwa dia langsung dipilih ke dalam sekte dalam. Karena kamu telah dipilih, setelah itu, aku menjadi Tanah Suci yang terlalu suci. Yu Liang terus berbicara, dan beberapa kata membuat para jenius muda itu bersemangat. Bagi mereka, memasuki Tanah Suci adalah kemuliaan yang luar biasa, cukup untuk membuat mereka terkenal 10.000. Guangzhong Yaozu, dan kekuatan mereka akan naik saat air pasang. Perahu mengapung. Sekarang aku memberimu Divine Jade. Saat berbicara, dia melambaikan tangannya, memercikkan potongan liontin giok, dan jatuh tepat ke tangan semua orang di atas platform batu. Di Divine Jade, tulis 2 karakter. Ketika saya menerima Divine Jade, saya mulai dengan dingin dan mengejutkan jiwa saya. Ini membuat banyak orang menyadari bahwa Divine Jade ini bukan hanya simbol status, tetapi juga memiliki efek meditasi yang menenangkan. Jika Anda memakainya saat latihan, pasti akan sangat bermanfaat. Jika benda ini ditempatkan di wilayah dinasti, pasti akan menimbulkan banyak pertikaian pembangkit tenaga listrik. Namun, di Tanah Suci, semua orang memilikinya. Tuan yang mengenali darah, di bawah bimbingan Yu Liang, semua orang memotong ujung jari mereka dan meneteskan darah ke Divine Jade. Hanya mereka yang memiliki giok suci Tanah Suci saya yang dapat memasuki gerbang dan memasuki Tanah Suci. Dia menjelaskan. Sekarang, bersamaku, pergilah ke Si Hao Dian untuk membuat buku. Lagi pula, diakon dari sekte luar membawa semua orang ke gerbang gunung. Saat dia melewati gerbang, Qin Yichen jelas merasakan ada aura cahaya. Pada saat yang sama, cahaya berkilauan di Divine Jade, dan kemudian dia memasuki gerbang tanpa halangan apapun. Perubahan ini dirasakan oleh semua orang, meninggalkan semua orang dengan emosi. Mereka bisa merasakan kekuatan pesona itu. Tanpa Divine Jade, diperkirakan mereka akan dilenyapkan oleh pesona itu.
Ini mungkin mengapa gerbang tanah suci dibiarkan begitu saja. Karena tidak perlu dijaga. Setelah melewati gerbang gunung, Yu Liang memimpin kerumunan itu ke lembah-lembah. Itu sangat luas, dengan pegunungan dan perairan, dan sungai-sungai melintas. Di dalamnya, ada berbagai macam bangunan. Yang terbesar adalah 4 aula besar yang berdiri di 4 tempat di lembah. Setelah diberitahu oleh Yu Liang, mereka mengetahui beberapa informasi. Keempat aula besar itu adalah Aula Donghao, Aula Nanhao, Aula Beihao, dan Aula Sihao. Setiap kuil berbeda. Misalnya, Aula Sihao yang akan mereka tuju sekarang mengelola beberapa hal sepele di tanah suci, seperti membuat buku. Aula Donghao adalah aula keterampilan bela diri. Aula Nanhao, untuk istana pil obat. Aula Beihao adalah aula Wudou. Li Yuanba tidak terlalu peduli dengan 3 aula besar di depan. Begitu dia mendengar Wudou Dian, dia bersinar dengan 2 mata. Di bawah kepemimpinan Yu Liang, seluruh rombongan memasuki aula Sihao. Aula itu kosong dan tidak ada seorang pun di sana. Yu Liang datang ke meja hanya satu peti di aula. Di belakang meja, seorang pria tua kecil yang ceroboh sedang tertidur di sana. Mulutnya pecah-pecah dari waktu ke waktu, sepertinya sedang bermimpi. Hualao, Hualao. Meskipun Liang Yu adalah diaken sekte luar tanah suci, ketika dia datang ke orang tua kecil ini, dia tampak sedikit gugup, dan suaranya sangat ringan. Sepertinya saya takut patua kecil akan menyalahkannya. Ada apa? Berisik. Tanda seru. Sekitar 10 menit kemudian, patua kecil baru saja bangun. Setelah bangun, dia mengomel dengan nada yang sangat tidak menyenangkan. Akhirnya, matanya tertuju pada Yu Liang, dan dia tiba-tiba memarahi. Ini anakmu lagi. Lihat ayo, pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali tidak cukup. Hualao, kali ini, aku membawa orang baru ke sini. Jika tidak, beri aku keberanian untuk mengganggumu tidur. Yu Liang berkeringat dingin dan dengan cepat menjelaskan. Pada saat ini, pria tua kecil, yang dia panggil Hualao, sepertinya memperhatikan lusinan wajah muda di aula. Kali ini, aku akan membiarkanmu pergi. Hualao dengan ringan mendengus dan mengalihkan perhatiannya ke semua orang. Melihatnya, tubuh masing-masing dan semua orang terentang dan lurus. Menilai dari situasi barusan, lelaki tua kecil ini, tetapi Yu Liangdu tidak dapat bertahan untuk menyinggung. Jika mereka membuat lelaki tua kecil ini tidak bahagia, kemungkinan besar akan diusir dari tanah suci.